Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ayu, selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kelompok 2 kelas 12 akan menampilkan sintetis protein biodrama. Ya, untuk itu teman-teman semua kami harap untuk menjaga ketenangannya selama kelompok 2 berlangsung acara penampilan atau pertunjukannya. Untuk itu kami ucapkan selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat datang di drama biologi kami yang berjudul Petualangan Sintesis Protein di Dalam Sel. Yuk kita lihat bagaimana kehidupan dimulai dari sesuatu yang kecil, sebuah proses luar biasa di dalam sel tempat protein tercipta dari DNA. Di dalam inti sel terdapat molekul penting bernama DNA, penyimpan seluruh informasi genetik makhluk hidup. DNA ini tersusun atas dua untai, coding strand atau rantai sense dan non-coding strand atau rantai antisense. Perhatikan di atas ada barisan DNA coding dengan urutan basal ATG, GAT, ACG, GTA, CCG, dan TGA. Dan di bawahnya ada DNA non-coding dengan pasangan basa TAC, CTA, TGC, CAT, GGC, dan ACT. Kedua rantai ini saling berpasangan dan berikatan dengan kuat. Tetapi kini waktunya DNA memberikan perintah untuk membuat pesan genetik baru, yaitu mRNA. Lihat, datanglah enzim RNA polimerase. Ia mulai berjalan dari ujung angka 5 menuju ujung angka 3 pada DNA coding. Perlahan-lahan terbentuklah rantai mRNA dengan urutan AUG, GAU, ACG, GUA, CCG, dan UGA. Setelah selesai, mRNA keluar dari inti sel menuju sitoplasma, membawa pesan dari DNA untuk diterjemahkan menjadi protein. Kemudian coding dan non-coding berikatan kembali. Proses transkripsi di dalam inti sel selesai. Lalu kedua adalah proses translasi di sitoplasma. Kini kita berpindah ke sitoplasma, tempat berlangsungnya proses translasi. Di sini, mRNA yang tadi terbentuk akan dibaca oleh ribosom, mesin kecil pembuat protein dalam sel. Ribosom terdiri dari dua bagian, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Saat keduanya menyatu, mereka menempel pada ujung mRNA tepat di kodon pertama AUG. Kodon AUG inilah tanda dimulainya penerjemahan kode genetik menjadi asam amino. Kodon pertama AUG dibaca oleh antikodon UAC milik tRNA. tRNA ini akan membawa asam amino metionin yang menjadi asam amino pertama dalam rantai protein. Lalu, ribosom bergeser membaca kodon berikutnya GAU dan ACG. Antikodon yang cocok yaitu COA dan UGC membawa asam amino, asam aspartat, dan treonin. Selanjutnya, ribosom membawa kodon GUA dan CCG.
Antikode CAU dan GGC datang membawa asam amino valin dan prolin. Semua tRNA bekerja dengan rapi bergantian membawa asam amino sesuai kodenya di mRNA. Di saat yang sama, enzim penghubung asam amino membantu membentuk ikatan peptida antar asam amino menyusun rantai panjang polipeptida. Hingga akhirnya ribosom sampai pada kodon terakhir UGA yang disebut stop codon. Kodon ini memberi sinyal bahwa proses translasi telah berakhir. Tidak ada tRNA yang cocok untuk stop codon, sehingga rantai asam amino pun dilepaskan dari ribosom. Lihat, sekarang rantai asam amino sudah lengkap, terdiri dari metionin, asam aspartat, treonin, valin, prolin, dan berhenti di stop codon. Rantai ini akan melipat dan membentuk struktur 3 dimensi menjadi protein, molekul penting yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh dan berfungsi dengan baik. Dari DNA terbentuk mRNA lalu diterjemahkan menjadi rantai asam amino. Itulah proses sintesis protein. Semua dimulai dari kode kecil dalam DNA yang akhirnya menciptakan kehidupan. Ya, langsung saja penampilan penutup dari kelompok 2.
Yang kesimpulan dari biodrama ini yaitu bahwa sintesis protein merupakan proses penting yang terjadi di dalam sel melalui dua tahap utama, yaitu transkripsi dan translasi. Pada tahap transkripsi, DNA menjadi cetakan untuk membentuk mRNA di dalam inti sel. Kemudian pada tahap translasi di sitoplasma, mRNA dibaca oleh ribosom dan dibantu oleh tRNA yang membawa asam amino sesuai dengan urutan kode. Asam amino tersebut saling berikatan membentuk rantai polipeptida yang akhirnya menjadi protein. Proses ini menunjukkan betapa luar biasanya kerjasama antar komponen sel dalam menjaga kehidupan makhluk hidup. Sebelum kita tutup, kita ingin ada perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, aku Naila Mawada dari absen 28 yang berperan sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Keisha Zara Putri dari absen 19 yang berperan sebagai narator. Perkenalkan, aku Afifana Alivia, absen 1 dan aku berperan sebagai Kodosens AUG. Perkenalkan, nama saya Mutiara dari nomor absen 25. Di sini saya sebagai barisan mRNA. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Nugraha, berperan sebagai TGA. Perkenalkan, saya Azhar Nabila Kairani, absen 6, berperan sebagai nukleus dan ribosom unit besar. Perkenalkan, nama saya Halimah, saya absen 16. Di sini saya barisan non coding membawa DNA THC dan absen 3. Perkenalkan, nama saya Candy Sevia dari absen 10. Di sini saya barisan non coding membawa ACT dan aksen 5 dan SIN 2 membawa DNA ACU dan aksen 5. Halo, perkenalkan, nama saya Cahaya Balkis. Di sini saya berperan sebagai barisan non-coding. Halo, nama saya Fadil Setiawan. Saya di S1 berperan di barisan coding, berperan sebagai DNA ATG dan aksen 5. Di SIN 2 sebagai metionin. Perkenalkan, nama saya Gilang Sabto dari absen 15. Di scene pertama saya membawa DNA GAT dan DNA ACG. Di scene 2 saya sebagai asam aspartat dan trionin. Perkenalkan, nama saya Raka Alkana, absen 32 yang berperan sebagai membawa DNA GTA dan CCG. Di scene 2 membawa valin dan protein. Perkenalkan, nama saya Kilaulia, absen 21. Di scene 1 saya di baris non-coding dengan DNA CAT dan GGC. Di scene 2 saya di baris DNA dengan DNA CAU dan GGC. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani, saya dari absen 26. Saya berperan sebagai baris mRNA dan membawa DNA UGA dan juga aksen 3. Perkenalkan, nama saya Asratul Maula dari absen 5. Saya sebagai baris mRNA dengan membawa DNA GUA dan juga CCG. Perkenalkan, nama saya Naila Huwaida, absen 27. Saya berperan sebagai sitoplasma dan ribosom unit kecil. Halo, nama saya Aldi Hidayat dari absen 4. Di sini saya berperan sebagai enzim polimerase di scene 1 dan di scene 2-nya saya sebagai enzim penghubung asam amino. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Ayu dan juga teman-teman dari kelompok 1 yang sudah memperhatikan penampilan kami. Semoga dari drama singkat kali ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kami